Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Yamin di Kebumen. Mas Yamin itu menceritakan tentang satu peristiwa horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2002. Jadi di tahun 2002 tersebut Mas Yamin baru lulus SMA dan dia ceritanya lagi mengadu nasib ingin mendaftar ke salah satu universitas negeri di Jogja sana. Nah, sesuai dengan prosedur harus ngikutin satu tes yang namanya UMPTN waktu itu ya kalau tidak salah. Ada Sipenmaru, ada UMPTN, ada macam-macam namanya, tapi intinya itu sama. Tes masuk perguruan tinggi. Kalau UMPTN ujian masuk perguruan tinggi negeri ya, UMPTN. Nah, itu mengikuti UMPTN tadi. Ya mau ndak mau, si Mas Yamin ini harus ke Jogja dong sana. Tapi karena memang ada keterbatasan dana, pertimbangannya itu gitu ya. Akhirnya apa? Mas Yamin untuk persiapan tes tersebut, ini untuk beli formulir, daftar-daftar atau apa sih memang Mas Yamin ke sana. Terus habis itu balik lagi ke Kebumen. Untuk persiapannya, Mas Yamin memilih belajar sendiri, nggak pakai bimbingan belajar seperti teman-temannya yang lain yang ya mungkin menghabiskan waktu kurang lebih sekitar 1 bulan di Jogja sana untuk persiapan menghadapi UMPTN tadi ya dengan mengikuti bimbingan belajar. Mas Yamin enggak, karena terbatas itu Mas Yamin pun tahu kondisi dari keluarganya gitu ya. Dari situ makanya udahlah Pak, aku ndak bisa ikut bimbingan-bimbingan seperti itu. Sebenarnya orang tuanya itu menawarkan, tapi Mas Yamin menolak, biar aku belajar sendiri aja di sini. Oh ya sudah gitu kan. Akhirnya Mas Yamin pun setelah ambil formulir dan sebagainya gitu ya, melanjutkan belajar sendiri di rumah. Nanti pokoknya tesnya itu tanggal sekian, sehari atau 2 hari waktu itu ya. Nah, pokoknya tesnya itu tanggal sekian. Nah, nanti si Mas Yamin saat mau tes tersebut itu nanti menginap di rumah salah satu kerabat bapaknya, yaitu Pak D-nya itu di Jogja sana. Ya sudah, Mas Yamin pun belajar di rumah ya. Dan ini saat pendaftaran, saat beli formulir atau apa, itu juga nginep di rumah, bukan nginep, mampir di situ terus nanti langsung pulang. Jadi nggak sempat menginap 1 malam atau apa, bener-bener pulang pergi gitu doang. Dan ini singkat cerita di hari H, bukan di hari H, beberapa hari sebelum hari ujian, Mas Yamin pun kesana persiapan gitu kan. Berangkat diantar sama orang tuanya, dan orang tuanya itu langsung balik ke Kebumen, dititipkan di sana karena kan kendaraan atau mobil itu sewaan. Kalau sewaan kan ya setengah hari atau 1 hari full kayak gitu. Kalau misal nginep di Jogja kan nanti dihitungnya berhari-hari, itu biaya juga. Nah, dari situ cuman ngedrop Mas Yamin di sana, dititipin ke adiknya lagi, habis itu keluarganya pulang. Nah, untuk kali ini Mas Yamin kan memang datangnya itu 1 hari sebelum hari ujian, sama nanti pulangnya, dijemputnya itu sehari setelah ujian. Jadi kurang lebih ya pokoknya 3-4 hari tinggal di Jogja tersebut di rumah adiknya. Keluarganya pulang, Mas Yamin pun di sana dikasih ada 1 kamar. Memang ya karena kamar yang lain itu kan ditempatin, dan Mas Yamin juga sebenarnya ditawarin, Min kamu mau di mana? Mau di sini itu kamarnya si Mas Andi kosong gitu di sana. Tapi Mas Yamin, aduh ndak enak. Ada pilihan kamar belakang. Akhirnya Mas Yamin pun memilih kamar belakang. Ya sudah, yang penting aku ada tempat tidur lah di situ ya. Ada kamar belakang yang mungkin diperuntukkan untuk asisten rumah tangga gitu. Misal ada nambah orang ya di sanalah tidurnya. Memang kamarnya nggak terlalu luas, nggak terlalu lebar, tapi lumayan cukup nyaman di situ, adem. Di sampingnya itu ada 1 kamar lagi yang diperuntukkan untuk gudang. Di sana itu kosong lah boleh dibilang ya. Nah, Mas Yamin pun nempatin kamar tersebut. Ya, awal-awal tinggal di sana itu nggak mikir yang serem-serem atau yang aneh-aneh sampai malam hari pun tiba.
Namanya di rumah orang, jarang ketemu juga. Bahasanya juga beda, bahasa Kebumen itu kan lumayan ngapak gitu ya. Ngobrol sama orang Jogja yang ya bahasanya itu dari segi dialeknya itu terdengar lebih halus itu. Ya butuh penyesuaian, Mas Yamin pun tidak pede atau gimana kayak gitu kan. Nah tapi keluarga dari padenya tersebut itu sangat welcome. Min, kamu butuh apa? Kamu ndak usah malu-malu ngomong ya, pokoknya ngomong gitu. Pade itu kadang bingung ini ya, Min, orang anaknya kok pendiam banget seperti ini gitu. Bu, ya kalau butuh apa ngomong, jangan diempet-empet begitu, kayak anak perempuan aja. Oh, sama padenya dibegituin. Mas Yamin pun akhirnya, iya ya, gitu aku butuh apa-apa, cuma dia masa gimana, masa malu sendiri sih Mas Yamin. Sampai, nah malam hari itu makan malam lah. Makan malam, awal-awal Mas Yamin itu malu-malu. Mau makan banyak, ndak enak. Oh, dibrekin sama si padenya, sama budenya. Makan kok cuman segitu, makan yang banyak loh gitu. Ini kamu biasanya kalau nggak di rumah sendiri, itu suka cepet lapar. Padenya itu bener. Kalau di rumah, makan sedikit aja itu udah kenyang. Tapi giliran di rumah orang, lapar itu cepet. Mas Yamin juga mengalami hal tersebut. Mungkin karena stres juga ya. Dan setelah itu tadi, jadi ini malam hari, besok paginya itu ujian ya. Ya ditanya sama padenya tempatnya di mana. Oh tempatnya di sini, tenang aja. Itu nanti keesokan pagi bakal di drop sama padenya tersebut. Tempatnya itu di satu sekolah. Biasanya kalau misal lagi ujian itu, UMPTN itu, sekolah-sekolah itu diliburkan. Dan sekolah-sekolah tadi itu dimanfaatkan untuk tes itu, karena butuh tempat ya. Nah dari situ akhirnya sudah. Mas Yamin ngasih tahu padenya tempatnya di sini. Oh tahu, itu gampang. Nanti besok pagi kita berangkat dari sini jam sekian ya. Pokoknya jangan sampai terlambat, kata si pade. Iya pade, siap. Kamu siapkan semua kebutuhan besok, dicek, double cek. Jadi besok itu kita tinggal berangkat. Jih pade, siap gitu kata Mas Yamin. Udah habis makan malam yang banyak gitu, Mas Yamin pun double cek kebutuhannya itu apa. Pensilnya, penghapusnya, terus ada name tag-nya gitu ya, ada fotonya segala macam. Itu dipastikan alamat tesnya itu benar dan sebagainya. Udah semuanya laporan ke padenya sekitar jam 8:30 malam. Pade, semuanya udah siap. Besok cuma tinggal jalan aja. Oh ya wis kalau kayak gitu. Malam ini terserah kamu mau belajar silakan, mau istirahat juga silakan. Kalaupun mau belajar, ya jangan terlalu larut. Siapkan energimu untuk besok, kata si pade. Pade, Mas Yamin sendiri udah pede waktu itu. Ya aku memang butuh belajar, tapi ya cuma pemanasan dikit-dikit gitu ya, baca-baca ulang. Habis itu aku mau istirahat buat besok. Udah, rumah udah mulai sepi, udah malam, sekitar jam 9 malam. Mas Yamin itu masih buka-buka buku, tegang rasanya, maksudnya besok itu mau ujian. Gimana ya, aku sebelumnya pede, tapi ini kali ini, aduh gimana, udahlah, nekat aja wis, bismillah, kata si Mas Yamin. Akhirnya sudah. Malam itu suasana di rumah padenya itu makin hening, makin sepi. Mas Yamin jam 9 lewat atau hampir setengah 10 malam itu udah siap-siap, udah nyiapin bajunya besok yang mau dipakai, semuanya udah dimasukin ke tas buat kebutuhan besok. Dan ya Mas Yamin itu siap-siap mau istirahat. Dia baru rebahan begini. Biasa tidur di rumah itu lampunya digelapin. Di kamarnya Mas Yamin sendiri di Kebumen sana itu ada lampu tidur, lampu beli sendiri 20.000 yang dicolokin kecil itu ya. Lah ini di kamar tersebut itu cuman ada lampu utama, jadi lumayan cukup terang, mungkin satu kamar 10 watt gitu ya. Itu lumayan cukup terang dan Mas Yamin itu udah bisa tidur, mau tak matiin aku udah ada lampu ini, lampu tidur ya, nanti gelap banget. Aduh gimana ya. Diperhatikan, diangin-angin. Oh, diangin-angin depan sana itu ada lampu. Berarti kalau misal tak matiin, yo nggak terlalu gelap-gelap banget. Itu di depan itu ada area jemuran. Ada jendelanya juga di sana. Oh, 2 lampu masuk kamar ini. Akhirnya Mas Yamin karena nggak tidur-tidur sampai hampir jam 10 itu tadi, dia pun mematikan lampu kamar tersebut.
lampu dimatikan, dep, awalnya gelap banget kan. Cuman begitu udah beberapa detik mata menyesuaikan, oh iya ini pas nih segini cahayanya, nggak terlalu terang, gelap banget juga enggak, karena ada cahaya-cahaya yang masuk dari angin-angin itu. Mas Yamin pun siap-siap tidur di situ. Baru ya udah capek gitu ya, udah capek banget, tinggal les gitu doang. Mas Yamin itu kerasa kasurnya kan makanya kasur lantai, kasur busa gitu. Di sampingnya itu kayak ada yang kerenyet. Kok kayak ada orang, pikirnya Mas Yamin. Siapa ya? Mas Yamin nengok ke samping sana. Beneran ada yang tidur, warnanya tuh hitam di situ. Nggak kelihatan bentuknya tuh seperti apa. Diperhatikan sama Mas Yamin selama beberapa detik, memastikan ini bagian kepala, itu hidungnya, atau apanya gitu ya, karena gelap ya. Dipastikan ada yang tidur di sampingku. Ya ini nggak beres gitu kan. Oh ini nggak bener ini seperti ini. Ada yang tidur ya. Mas Yamin akhirnya bangun dari tempat tidurnya begini, nengok ke samping, nggak ada apa-apa. Loh, kosong. Takut, udah takut waktu itu ya. Aduh aku takut begini ya. Cuman ya aku mau gimana lagi, aku nggak ada pilihan. Akhirnya apa? Lah sudahlah, tiduran lagi. Membangun rasa pasrah waktu itu. Tujuanku ke Jogja mau ujian untuk saat ini gitu ya. Terserahlah mau terjadi apapun, bodo amat gitu. Yang penting aku mau istirahat buat persiapan besok. Mau ditemenin setan kayak mau ditemenin apa, itu ngomong dalam hati kayak gitu. Sambil mulutnya itu ya mengucap tapi pelan banget. Akhirnya apa? Udah tiduran lagi di situ. Kali ini ngadepnya tuh ngadep ke arah tembok, membelakangi ini area ruangan. Nggak terjadi apapun. Mas Yamin pun akhirnya tertidur. Mungkin waktu itu sekitar jam 10 malam ya. Dia udah tertidur pules banget. Sampai akhirnya jam 2 pagi Mas Yamin itu kebangun gara-gara ngedenger jam tangan. Dulu sewaktu masih di Kebumen, setiap jam 2 pagi Mas Yamin itu bangun buat belajar. Jadi kayak baru bangun tidur, otak mungkin masih fresh, itu tuh rasanya enak banget, cepet masuk gitu ya. Jadi alarm jam 2 cicit 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 itu kedengeran. Akhirnya Mas Yamin kan bangun. Duh, jam 2 pagi, aku lupa ini ngeset alarm waktu itu. Akhirnya sudah, dia kan kebangun. Saat kebangun kan gelap kondisinya ya. Mas Yamin ngelihat di sana itu ada meja kecil, di mana bajunya Mas Yamin tadi disiapkan, tasnya juga udah di samping di situ, sepatu di sana, wis keperluan besok itu udah ada semua. Nah ini ada meja kecil, ada yang duduk di situ. Itu siapa gitu, jam 2 pagi ada yang duduk di sana. Mas Yamin diem aja di atas kasur ngeliatin situ. Siapa ya, bentuknya itu kayak gimana, mencoba meraba-raba, menebak-nebak mengenai bentuknya itu tadi. Dan si sosok itu tiba-tiba nengok pelan-pelan begini, renyet. Begitu ngadep ke arahnya Mas Yamin itu kelihatan mukanya. Mukanya itu putih semua. Ini bajunya, pakaiannya itu hitam. Cuman mukanya itu putih semua, kayak pakai topeng. Bener-bener full gitu ya. Mas Yamin itu cuman bisa ngangak ya gitu ya, kaget, takut, ini aku mesti gimana. Akhirnya langsung dia balik badan, ngumpet lagi, berusaha untuk tidur lagi. Dan alhamdulillahnya bisa tertidur untungnya gitu ya. Itu karena ngebangun rasa pasrah itu tadi. Udahlah, biarinlah siapapun itu, paling dia memang ada di sini dan mungkin aku justru yang ngeganggu gitu ya. Dia pun sebelum itu bilang, sebelum tidur bilang, aku udah pasrah, aku minta maaf kalau misal aku mengganggu di kamar ini. Udah bilang begitu ya. Aku nggak berlama-lama kok di sini, cuman sementara aja karena aku mau tes besok. Akhirnya sudah, Mas Yamin pun tertidur. Nah, saat tidur itu kata dia lucu. Dia mimpi berada di rumah padiknya tersebut, lagi jalan-jalan disitulah di dalam ruangan, ketemu sosok tadi, sosok pakai hitam, kayak pakai jubah, kayak pakai kerudung gamis yang panjang gitu ya. Cuman di bagian mukanya tuh pakai kayak semacam topeng, tapi itu bukan topeng, warnanya tuh putih semua. Nah,
itu ada yang ketemu dia lagi duduk di ruang tengah di sana. Rumah Pakdenya agak sedikit beda dengan yang aslinya. Cuman di ruang tengah itu ada yang duduk di sana. Loh Mas Yamin kan, loh ini kan yang di kamar belakang, gak ada rasa takut dalam mimpinya. Loh kamu kan yang di kamar belakang sana. Si itu ngomong, suaranya itu apa? Ternyata perempuan. Iya, aku yang di kamar belakang. Oh, tolong dong ajarin aku. Nah, Mas Yamin itu nanya, tolong ajarin. Ajarinnya tuh maksudnya buat ujian besok ya. Soalnya aku besok mau ujian, aku mau masuk kuliah, kata si itu. Oh, kamu mau belajar apa? Ditanya sama si sosok tadi, aku mau belajar ini. Itu si sosok perempuan itu menyebutkan poin-poin, poin-poin yang pernah dipelajari oleh si Mas Yamin tadi. Disebutkan satu persatu ini Mas Yamin pun sambil mengingat gitu ya. Oh iya ini sampai mungkin berapa belas atau berapa puluh poin, dan poin-poin yang disebutkan oleh perempuan itu ini apa namanya, mata pelajarannya itu enggak satu mata pelajaran tapi semua random gitu ya. Misal matematika ini di bagian ini gitu loh. Nah itu disebutkan sama dia sampai ya berpuluh-puluh, dan itu tuh lumayan. Perasaan Mas Yamin itu cepat, tapi di dalam mimpi itu rasanya tuh lama, gimana ya ngejelasinnya ya. Jadi begini, di dalam mimpi tersebut Mas Yamin merasakan cepat, tapi materi yang disampaikan oleh si perempuan itu sangat padat, kayak cepet banget, dan Mas Yamin itu merekam apa yang diomongin sama si perempuan itu. Setelah itu dia itu ngomong, udah tenang aja, jawaban kamu benar semua, kata si perempuan itu. Ya Mas Yamin pun akhirnya terbangun itu subuh, pas pagi-pagi banget. Mas Yamin bangun dan mendengar udah ada aktivitas di rumah Pakdenya, udah ada glutak-glutuk. Budeknya juga terdengar lagi nyuci piring kayak gitu ya. Loh, akhirnya Mas Yamin bangun jam 5 pagi. Dia langsung bangun, duduk sebentar mikirin, aku kok mimpi seperti ini ya? Kok yang aku pelajarin semuanya ini kayak semacam intisari gitu ya. Poin-poin itu diingat-ingat sama Mas Yamin, dan akhirnya apa, dia pun mandi dan sebagainya, siap-siap berangkat itu tadi UMPTN. Pakdenya juga budenya itu udah nyiapin sarapan dari pagi-pagi. Yamin sini sarapan dulu cepetan, nanti kesiangan katanya. Akhirnya sudah kan, sarapan dan yang lain-lain jam 6 kurang itu udah beres semuanya. Pakde pun udah siap dengan sepeda motornya, udah dipanasin. Jam 6 pun berangkat menuju ke lokasi. Jam 6 pagi itu banyak, rame gitu ya, anak-anak gitu ya dengan seragam SMA, mungkin waktu mau ujian tersebut itu banyak banget terlihat di jalan. Ini sainganku semua gitu ya, ini gimana ya, aku kira-kira bisa deh. Singkat cerita, sampailah di tempat ujian, melakukan ujian, dan aneh kata Mas Yamin, mungkin kalau dipersentasekan sekitar 60% dari yang poin-poin yang disebutkan oleh perempuan itu di dalam mimpinya Mas Yamin, itu yang keluar di soal. Loh, ini kok aku udah tahu jawabannya gitu. Jadi seolah-olah seperti itu, mengerjakan itu tuh begitu mudahnya, kata si Mas Yamin. Jawabannya ini, dan Mas Yamin itu yakin, aku pasti bisa, dan ini jawaban yang benar gitu, pikir dia. Dan akhirnya selesai kan. Nah begitu selesai, Mas Yamin itu memang enggak cerita apapun mengenai mimpinya itu tadi ke Pakdenya, ke keluarganya itu enggak cerita. Ya ditanya-tanya gimana, ini enggak tahu ya sehari atau 2 hari, tapi intinya ujian itu Mas Yamin lalui dengan lumayan cukup mudah. Dan hal itu nggak diceritakan mengenai mimpinya ke keluarga Pakdenya. Masih diem-diem aja. Nah, ini di malam terakhir,
Padenya tentu saja selebrasi ya, setelah ujian itu selesai, Mas Yamin diajak makan keluar dan sebagainya, ya didoain semoga kamu bisa keterima. Nanti kalau kamu keterima udah tinggal sini aja Min, enggak apa-apa kata si Pade. Cuman ya Mas Yamin, iya Pade, iya ya, cuman iya begitu doang. Amin amin amin, semoga diterima. Nah, malam itu besoknya Mas Yamin itu mau pulang ke Kebumen, ke sana mau dijemput sama bapak. Mas Yamin sendiri, di rumah padenya itu ada telepon 0274 deh, Jogja kalau nggak salah. Itu sempat dikabarin sama bapaknya Mas Yamin sendiri nelpon dari wartel waktu itu, dan akhirnya sudah Mas Yamin malam itu tidurkan, istirahat. Nah, di istirahatnya Mas Yamin itu bangun selama ya beberapa kali terbangun malam. Mas Yamin bangun pertama itu mungkin sekitar jam 11 atau setengah 12 malam. Nengok ke sana, ada perempuan itu lagi duduk di depan meja kecil yang kemarin, cuman posisinya tuh membelakangi. Ada dia gitu ya. Kali ini Mas Yamin udah nggak terlalu takut, udahlah aku tidur lagi. Mas Yamin cuman ngomong terima kasih, matur nuwun, cuman bilang begitu. Tidur lagi, bangun jam 2, setengah 3 pagi. Dia masih di situ duduk di sana sampai menjelang subuh, bangun sekitar jam 4. Mas Yamin pun melihat perempuan tadi masih duduk di sana, dan setelah itu Mas Yamin menjamin mata begini, tapi dia udah melek ya, udah nggak tidur lagi, nggak lanjut tidur soalnya bentar lagi juga subuh. Mas Yamin bangun ke sana, udah nggak ada, tapi di situ Mas Yamin itu mengucapkan itu terima kasihnya, aku mengucapkan terima kasih. Aku nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi aku ngerasa kayak aku udah dibantuin. Terima kasih ya, kata si Mas Yamin begitu. Dan akhirnya ya alhamdulillah setelah itu Mas Yamin pulang ke Kebumen sana. Nungguin kabar diterima atau enggaknya itu kan butuh beberapa minggu ya, kalau nggak salah 2 minggu mungkin. Nungguin kabar itu dan berita baik itu datang. Alhamdulillah Mas Yamin itu keterima di salah satu universitas negeri di Jogja sana, ya sesuai dengan harapannya, yaitu pilihan 1. Keterima, nah udah keterima, kan butuh ada yang namanya daftar ulang dan sebagainya. Mas Yamin pun ke rumah padeknya lagi. Saat ke rumah padeknya itu, disitulah Mas Yamin, karena udah plong, aku udah lulus ujian, kan seneng, hati tenang. Pengalaman sebelumnya itu diceritakan semua ke padeknya, ke keluarganya, dan keluarga padeknya itu nggak ada yang kaget. Mas Yamin juga kok ekspresi mereka biasa aja diceritakan seperti itu. Ternyata apa? Padeknya justru membagikan satu cerita. Jadi Min, dulu ya Bu ya, berapa tahun ya Bu ya? 7 atau 9 tahun yang lalu. Padeknya itu pernah punya seorang asisten rumah tangga. Masih muda dan hebatnya tuh itu. Dia memang asisten rumah tangga, cuman yang dikerjakan itu ya bukan seluruh serumah-rumahnya itu, enggak. Cukup bantu bersih-bersih, bantu cuci piring, bantu nyetrika, jemuran, cuman begitu doang. Jadi enggak full time. Dan kamu tahu perempuan itu siapa? Perempuan itu adalah seorang mahasiswi, katanya begitu. Hah? Mahasiswi gitu? Iya, mahasiswi itu bekerja untuk nyambung hidupnya, untuk nyambung kuliahnya, ya dengan seperti ini. Dan kata si dia, padenya nggak pernah nyebut namanya siapa. Kata si dia, ada keuntungannya. Karena apa? Dia nggak perlu ngekos gitu kan. Aku dikasih tempat tinggal, aku bantu-bantu di sini, aku dibayar, kata si itu. Jadi ya kuliahku bisa jalan dan padenya pun fleksibel dengan hal itu. Yang penting pekerjaan selesai, mau dikelarin jam berapa, yang penting selesai gitu. Kuliahnya berjalan, dia pun bisa bekerja seperti itu, punya tempat tinggal di sana, sama padenya pun dianggap keluarga. Tapi begitu, mungkin karena dia kecapean atau bagaimana, dia pun sakit, kata si Pade. Dan ya setelah sakit, ternyata nggak lama, 2 minggu setelah itu,
si putri tersebut, si anak itu meninggal gitu. Itu keluarga Padiknya tuh nangis, ceritain itu tuh sambil nangis, sambil sedih. Ya Pak, ya itu anaknya ya Allah baik banget, kata si itu ya. Itu anaknya tuh baik banget, lembut, pekerjaannya semuanya selesai, kuliahnya ya rajin. Lah wis nggak pernah ada kesalahan, kecuali dulu pernah ya Pak ya, pulangnya itu memang agak malam. Oh ternyata dia memang ada acara yang berhubungan dengan itu akhir kuliahnya waktu itu ya, entah skripsi atau entah apa, itu sampai malam jam 11 ya. Itu pun kita nggak pernah marahin atau bagaimana, ya wis lah, kita mengerti hal tersebut. Cuman ya itu namanya umur ya Pak ya gitu ya. Akhirnya sudah di situ Mas Yamin pun berpikir, Padiknya nggak menyebutkan secara langsung, tapi Mas Yamin hanya berpikir sendiri, apakah ini sisa-sisa energi dari si mahasiswi tersebut gitu ya, yang ada di sana. Ya seperti itulah pengalamannya Mas Yamin, dan Mas Yamin kan tinggal di situ untuk sementara. Sosok itu udah nggak keluar lagi, udah nggak ada sama sekali. Bahkan apa, waktu itu kondisinya Mas Yamin itu nungguin gitu kan. Ya mau setelah dapat cerita dari Padiknya dan sosok itu nggak jahat, Mas Yamin itu nggak takut. Cuman sosok itu tuh nggak muncul lagi. Ya itu aja satu cerita dari Mas Yamin, yang setelah itu, setelah mulai aktif kuliah, Mas Yamin pun memilih untuk ngekos sendiri gitu ya. Dan ya itu aja ceritanya. Terima kasih Mas Yamin. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya, udah mau nontonin cerita-cerita di Riam Biru. Dan ya semoga kita bisa mengambil sesuatu yang positif dari cerita-cerita ini. Terima kasih banyak atas support dan dukungannya, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, yang sudah sampai maupun yang tercancel by system, terima kasih dan kami mohon maaf. Ya diulang aja pesanannya, semoga sistem sama kurirnya ini segera beres. Dan yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.